Nah, itu. Nah, yang Jati, ketika kemudian kita meditasi semedi itu kan hening ya. Yeah. Hening itu artinya diri kita, pancar kita itu menjadi pusat dari segala macam suara gitu. Bisa dibilang hening adalah aku adalah hening. Yeah. Nah, itu ketika kemudian yang Jati memasuki fase itu, katanya meskipun mendengar halilintar lah, mendengar suara apalah, itu tetap akan tenang, tidak akan terpengaruh begitu ya. Nah, boleh nggak diceritakan gitu, seingat yang Jati ketika memasuki fase hening itu, pernah ada kejadian-kejadian apa saja gitu, pengalaman-pengalamannya saat meditasi? Ya pernah ya, yang namanya fisik itu kalau dijiwit itu ya mesti terasa ya. Gangguan saya itu apa? Kadang-kadang kutu busuk tinggi itu, kadang-kadang masuk di air celkit ya terpaksa begini dulu, baru hening lagi gitu. Meskipun seharusnya tidak perlu seperti itu. Yang halilintar aja dayer gitu tidak akan. Jadi kalau itu nanti dibiasakan, kita itu akan adaptasi dengan alam dan lingkungan. Misalnya, pernah suatu saat seseorang di Pandaan sana, Pandaan Suruhan sana, itu orang punya gawe. Siangnya itu ruatan, saya yang dalang, malamnya itu mengundang tokoh teater yang terkenal dari Jogja, Mas Ainun itu ya. Nah, mendung tuh peteng, wadah udah gerimis gitu. Saya selesai dalang, terus yang punya rumah, Mbah minta tolong Mbah, gini. Terus saya diem sebentar, saya keliling sokma, saya melihat lingkungan sana. Coba anak Saman Barat suruh sini. Le, kalau nggak salah yang melihat di kira-kira 2 kilo sana ada kedung, ada sumber, ada pohonnya besar. Dupa ini tancapkan di sana. Ya, tancapkan di sana, saya tak nenuwun dari sini. Oh, langsung terang Mas, langsung terang. Pewadang dan malamnya juga ramai. Waduh, orangnya sampai sekarang itu sebentar ke rumah saya, sebentar ke rumah saya. Merasa berterima kasih. Iya, Pak Rukun namanya itu ya. Dan itu penggemar Kaji Roso juga itu. Jadi apa ya? Jadi kalau manusia itu sadar bisa mensinarkan tubuhnya, yang di sini ada sinar yang disebut Tuhan. Kalau virus, bakteri aja nggak pernah bisa masuk, Mas. Misalnya pada waktu COVID-19 ya, saya itu sadar COVID itu, maaf ini sebenarnya kan buatan manusia itu, buatan manusia diprogramkan sedemikian rupa itu. Pikiran saya, selembut-lembut bakteri atau virus masih lembut Tuhan itu sendiri. Ya sudah, melawannya hanya hening, tek gitu. Makanya mohon maaf pada publik, pada Pak penegak ke masyarakat, kalau saya sering tidak pakai masker ya. Itu ya gara-gara saya percaya tapi yang lainnya kalau belum jangan. Kalau misalnya diimbau pakai masker dan keadaan yang bahaya ya pakailah Dasar sih memang ketika kita konsisten di hening ya. Beberapa pengalaman sahabat dekat saya itu ketika dia meditasi atau dia semedi itu tiap malam jam 2 pagi gitu selama kurang lebihnya 1 jam gitu ya. Dalam prosesnya itu di tengah jalan kadang dia semacam bisa mendownload isi dari perpustakaan semesta gitu. Jadi tiba-tiba mengalir sendiri, ide itu mengalir sendiri. Itu mungkin hasil pikiran yang jernih itu muncul saat kemudian kita bisa mengamati pikiran gitu kan, seperti itu. Dan itu bisa nggak sih yang Jati itu dimulai dulu dari semacam kayak evaluasi dan perbaikan kita selama sehari-hari. Aku habis menyakitin siapa, aku tadi masih marah, masih kecewa, masih benci sama seseorang. Diawali dari kita melakukan evaluasi diri, karena kan tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung masuk pada fase hening yang tidak ada apa-apa itu, kita menjadi pusat dari segalanya itu. Iya, memang sehari-hari ini lakunya. Jadi kembali ke teori 500 tahun sebelum Masehi. Angan-angan bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu ajaran siapa? Ajaran Sang Buddha Gautama ya.
beliau itu adalah putranya orang yang kaya raya. Makan gitu, yang nyuapin ada sendiri, keringetnya keluar ada yang ngelapin sendiri. Entoh beliau tidak tega melihat rakyatnya yang masih miskin dari pelosok. Makanya beliau menyiksa diri dengan sengaja, masuklah ke dalam hutan. Sehingga di situ mau dimakan harimau, mau diuntal oleh ular atau apa, tidak berpikir sama sekali. Dan pengen menderita. Nah, pengen menderita itu karena kesucian sang sinar tadi itu. Ya di situ malah menemukan sesuatu ajaran, yang ajaran itu menjadi sumber semua, menurut saya, sumber semua kitab-kitab suci ini. Karena satu, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, ini dalam konteks politik yang baru, apa sih sebenarnya angan-angan itu? Angan-angan itu semua orang itu pasti punya angan-angan, termasuk anjing, termasuk celeng, termasuk kucing, termasuk cacing, punya angan-angan. Apa? Kalau dia lapar, mesti pengen makan, ya kan? Entah cacing, entah nyamuk, entah kucing, entah anjing. Itu titah yang maha kuasa. Karena perut ini begitu lapar, berontak pengen makan. Nah, tidak langsung makan. Kalau di rumah tangga pergi ke dapur, ibu kok belum masak, mungkin lagi arisan, mungkin lagi repot, ini. Nah, baru buka dompet, pergi ke warung, buka dompet dulu, nggak langsung ke warung dulu. Nah, dompetnya isinya berapa? Kalau isinya cuma 2.000, kok langsung pelen sate dan gulai, ya tinggal sepatu. Nah, ini menarik ya yang Jati, bicara soal power daripada meditasi, kekuatan daripada meditasi itu sendiri gitu. Kalau dalam ajaran atau ritual teman-teman Muslim gitu, Islam gitu ya, kita mengenal ada yang namanya wirid gitu. Dengan wirid-wirid tertentu itu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan gitu, bisa membantu orang dan seterusnya gitu kan. Itu kan terjadi kan, memang real, fakta gitu, di mana-mana banyak orang tahu lah ya. Dalam meditasi juga sama gitu. Saya kebetulan ikut meditasi apa tuh namanya di Sedulur Sejati, itu kan juga sama ya. Sama. Jadi ada banyak sahabat-sahabat ketika sudah bukaan kunci 3 gitu, itu energinya ternyata bisa digunakan untuk membantu mengobati penyakit, menyelesaikan masalah orang gitu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya itu tadi ya, jadi saya waktu masih SMP pernah pusat sakit, terus di situ di Blitar itu banyak kejawen-kejawen kathah gitu ya. Terus saya datang, waktu itu datang minta tolong untuk apa, untuk disembuhkan sakit saya. Ya pakai ritual macam-macam kecil gitu. Dan itu semua ikhlas. Yang menyiapkan beliau, bukan saya harus melakukan, saya masih SMP. Ternyata juga mungkin psikologis saya itu menjadi, wah saya sembuh karena disuruh bayi itu saya sembuh. Dengan istilah saya sembuh itu energi kita akhirnya betul-betul bangkit. Oleh karena itu keyakinan itu mutlak tadi. Sip. Mutlak. Jadi pada saat kemudian dia karena minta tolong ke orang itu yang dia benar-benar sudah yakin banget gitu kan, terjadi sugesti dengan sendirinya di dalam diri orang yang minta tolong gitu ya. Berarti sebenarnya kalau memang ini faktor sugesti, berarti sama batu aja sebenarnya bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Nah, saya tuh sekarang hidup bahagia karena batu. Oh gitu. Jadi suatu saat di Ponowijen, anak muda-muda itu pada hari Minggu itu pada kumpul di desa situ, ngobrol macam-macam, saya diundang. Saya datang, terus saya diem sebentar gitu, jenguk kiri kanan gitu. Jadi lanjutkan ya ngobrol ya, saya kok di sana ada batu kuno tuh, batu apa ya? Waduh nggak tahu, yang saya berjalan kira-kira sekitar 200 meter dari tempat itu, ternyata itu ada batu hitam lumpang. Di itu apa ternyata? Tempat masa mudanya Kendedes pada waktu masih remaja. Waduh, terus di situ ada orang tua
putri namanya Bu Mariah. Mariah itu saya waktu itu, Bu permisi mau pinjam sapu boleh loh. Sapu apa? Sapu korek untuk apa? Mau pengen nyapon loh. Jenengan itu kalau saya lihat kayak priayi, kulitnya bersih, pakainya api, masa nyapu rumahnya orang nggak punya. Nggak apa-apa, yang ini leluhur kami kok. Saya sapu gitu. Setiap hari tertentu saya dengan Mbak Astrid ke sana. Ke sana. Terus saking percayanya itu orang itu pada saya kalau ke sana itu beliau lalu ngambil air di sumur, karena sumurnya itu sumur kuno. Dalamnya itu mengalir sungai. Bersih itu, terus untuk Mbah, ya jangan cepat pulang Nur Sewu, ini disuwuk dulu. Gitu. Namanya orang yakin ya. Dan saya tidak pernah gitu ya. Sudah saya doakan dengan bahasa Jawa, Duh Gusti, Sepatuko dalam sun, Dusodroko kulun mabungkeren. Kawula nyuwun Ibu Mariah Sarono banyu suci Perwitosari menika mugi damel pribadinipun seger waras, ayem, tentrem, titik. Jadi, sampai sekarang nyebut tuwek, guys. Akhirnya saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa itu terjadi, bisa sembuh dan lain sebagainya. Itu karena memang faktor saking yakinnya. Ibarat komputer itu sudah di-enter, dianggukkan dulu.